Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Prasetyawan. Jadi dalam proyek kali ini atau proyek exercise 3 ditugaskan diperintahkan untuk membuat sebuah program dengan dua metode, yaitu linear search dan binary search, dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ada A1, write a program, buat sebuah program untuk menulis dan mencari nama mahasiswa dengan maksimal elemennya adalah 20 nama mahasiswa. Kemudian complete the program atau selesaikan programnya dengan fungsi linear search untuk mencari nama di dalam array. Dan juga program harus menampilkan jumlah pengulangan atau number of comparison. Kemudian pencarian harus berhenti ketika nama ditemukan atau one match is found. Yang pertama, kita langsung buka aja projectnya. Yang pertama, di sini kita menggunakan tipe data string karena sebelumnya basic dari code ini adalah linear search juga dari activity 3 atau pertemuan yang kemarin masih menggunakan tipe data integer karena diperintahkan untuk mencari bilangan bulat. Sini dengan maksimal array atau elemennya 20. Di sini mengacu pada nama. Jadi 20 nama mahasiswa. Dan kita membuat metode untuk menangkap atau get. Kita tidak menggunakan public, hanya menggunakan void karena agar tidak mengembalikan nilai apapun setelah dieksekusi. Sini ini console write. Perintah masukkan jumlah nama mahasiswa. Di sini kita menginputkan berapa jumlah nama mahasiswa yang kita akan tulis ke dalam array. Kemudian di sini else-nya atau program tidak berjalan ketika nama atau elemen yang akan dicari melebihi dari maksimal ketentuan, yaitu 20. Ketika kita mengetik 21 elemen, maka program akan mengulang. Kemudian metode kedua, kita membuat metode ACC atau bacanya. Kita menambahkan elemen ke dalam array. Sini masukkan nama mahasiswa. Kita menginputkan nama mahasiswa sesuai jumlahnya. Kemudian ini ada algoritma linear search. Sini. Dan ketika nama yang dicari sudah ditemukan, maka nama tersebut akan dituliskan nomor urutnya di sini. Karena di sini ditemukan pada urutan. Ini adalah item atau nama sebelumnya yang kita input. Kemudian ketika kita menginputkan saat mencari nama, kemudian nama tersebut tidak ada di dalam daftar, maka pesan yang akan muncul adalah tidak ditemukan. Di sini item toString adalah sintak atau perintah untuk menampilkan nama yang kita input, nama yang tidak ada sebelumnya. Dan jumlah pengulangan sini jumlah pengulangannya adalah number of comparison atau pengulangan urutan pencarian. Sini berapa kali sebelum nama ditemukan. Sini ada variabelnya linear search. Kita inisialnya adalah ls. Do while adalah perulangan. Sini menerima nama yang akan dicari dalam array. Masukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Kemudian closingnya. Sini lanjutkan mencari ya atau tidak. Di sini kita menginputkan dengan huruf Y untuk melanjutkan pencarian. Dan untuk
close program atau menutup programnya, kita input dengan T, huruf T. Oke, kita coba running yang linear search. Di sini masukkan jumlah nama mahasiswa. Kita coba 5. Masukkan nama mahasiswa yang pertama David misalnya, kemudian Asra, Raffi, Indra, kemudian Abid. Kita enter. Di sini pesan yang muncul adalah masukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Kita coba cari dari 5 daftar tadi. Kita coba cari nama Indra. Kita enter. Nah, di sini nama Indra ditemukan pada urutan keempat, sesuai di sini 4. Kemudian jumlah pengulangannya adalah 4 kali juga, 4 kali pencarian sebelum nama Indra ditemukan. Lanjutkan mencari, kita klik Y, kita enter. Dia akan looping atau perulangan lagi. Di sini kita coba cari nama David. Kita enter. Nah, nama David ditemukan pada urutan 1 dengan jumlah pengulangan juga 1 kali. Karena namanya juga di atas, pengulangan juga akan cepat. Nah, di sini untuk mencari nama sudah bisa. Kita coba nama yang tidak ada di dalam daftar. Kita buat Eki misalnya. Kita enter. Maaf, ini salah ini. Kita coba, kita salah input. Kita coba nama yang tidak ada di dalam daftar. Eki. Ya, nama Eki tidak ditemukan. Oke, kita close. Kita tekan T, enter. Program selesai. Kemudian program yang berikutnya, yang A2, di sini diperintahkan juga membuat sebuah program untuk menerima nama mahasiswa dan memasukkannya ke dalam array. Kemudian setelah nama dituliskan ke dalam array, akses nama dalam array menggunakan algoritma binary search. Fungsi binary search-nya, array harus mengandung maksimal 20 nama mahasiswa. Kemudian ketika nama yang dicari muncul lebih dari satu lokasi di dalam array, maka pencarian harus berhenti ketika kecocokan nama ditemukan. Di sini hint atau petunjuknya, sebelum mencari pastikan sortir list yang dipakai kecuali bubble sort dan selection sort. Di sini use any algorithm to sort, bisa menggunakan algoritma apapun. Kita langsung ke projectnya. Ini yang linear search, kita buka yang binary search. Ya, di sini juga sama. Kita menggunakan tipe data string untuk mencari teks untuk memasukkan nama mahasiswa. Di sini area yang akan dicari. Kemudian jumlah maksimal inputan elemen adalah 20. Di sini integer. Kita menggunakan inisial L, N, dan huruf I. Public void di sini kita membuat sebelumnya di linear search kita membuat tidak memakai public, hanya void. Tapi di binary search kita menggunakan public void. Di sini untuk tipe aksesnya dibuat publik. Di sini kita membuat while untuk mendapatkan jumlah elemen yang akan diteruskan pada array. Di sini perintahnya adalah pesan masukkan jumlah nama mahasiswa yang akan diinput dengan maksimal nama 20 nama. Ketika melebihi 20 nama, maka program akan mengulang dengan maksimal 20 inputan. Ini menerima elemen array. Pesan yang akan muncul adalah input nama mahasiswanya. Kita menginputkan namanya di sini. Kemudian metodenya kita buat metode sort. Algoritmanya untuk sortir.
Ini kita buat public void sort. Pada pas i, ini bandingkan n, inisial dari integer, kurang i, dengan elemen pertama dengan elemen selanjutnya. Kemudian metode berikutnya adalah binary search-nya sendiri. Sini kita integer lower bound dengan upper bound. Untuk menyetujui binary search, kemudian kita mendapatkan indeks elemen untuk di posisi paling tengah dari mid-nya sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Kemudian kita buat while, fungsi while, kemudian untuk looping untuk mencari elemen di dalam array. Oke, di sini if-nya ketika nama mahasiswa yang kita input di dalam array telah ditemukan, maka pesan akan muncul ditemukan pada urutan. Nah, di sini nomor yang nama tersebut tempati di dalam array. Nah, else-nya ketika nama yang dicari tidak ditemukan, maka pesan yang akan muncul adalah ini nama yang kita input tidak ditemukan di dalam daftar. Ini jumlah pengulangannya, pencarian. Kemudian kita membuat metode display berupa prosedur untuk menampilkan elemen yang sudah diurutkan. Ini adalah metode untuk nama, jumlah nama yang kita inputkan, semua nama, kemudian akan diurutkan. Ini kita buat kelas programnya. Untuk variabelnya, lokal variabelnya binary search dengan inisial ubj. New binary search. Sini adalah daftar mahasiswa. Ketika nama sudah diinputkan, maka akan keluar daftarnya. Nah, di sini do loopingnya, pesan yang akan muncul adalah masukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Setelah daftar mahasiswa keluar, maka akan keluar pesan lagi masukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Ini daftar mahasiswa memudahkan kita untuk mencari nama-nama yang ada di dalam daftar atau di dalam array. Ketika nama sudah ditemukan atau tidak ditemukan, pesan terakhir yang akan muncul adalah lanjut cari dengan perintah Y atau T, atau Y, ya atau tidak. Y untuk melanjutkan dan T untuk keluar program. Oke, kita coba running. Maaf, ini yang masih linear, kita belum ganti. Kita start. Oke, valid ya berarti. Ini binary search. Masukkan jumlah nama mahasiswa yang akan diinput. Kita masukkan 5. Buat nama yang pertama, kita masukkan tadi David. Asra. Oke, ini daftar mahasiswa yang telah kita inputkan di atas. Akan muncul lagi di sini. Kemudian kita diperintahkan nama yang pesan yang akan muncul. Pesan yang muncul, masukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Kita cari David. Oh iya, di sini sortirnya gunanya adalah sortir. Di sini kan David yang pertama. Tapi kok kenapa di sini David di daftar mahasiswa David berada di urutan nomor 3? Karena diurutkan sesuai inisial yang pertama atau abjad pertama, alfabet A, kemudian D, I, dan yang terakhir adalah R. Raffi. Kita cari David. David ditemukan pada urutan ketiga dengan jumlah pengulangan hanya 1 kali. Kita lanjutkan Y. Kita cari nama lagi. Kita cari nama Abid. Di sini Abid ditemukan pada urutan ke-1 dengan jumlah pengulangannya 2 kali. Kemudian kita lanjut lagi. Kita klik Y. Kita cari Raffi. Kita enter. Raffi ditemukan pada urutan ke-5 sesuai di sini dengan jumlah pengulangannya 3 kali. Oke, kita lanjut lagi, kita klik Y. Kita coba cari nama yang tidak ada di dalam daftar. Kita coba cari nama Iki lagi. Iki, kita enter. Nah, Iki tidak ditemukan di dalam daftar. Jumlah pengulangnya 3 kali. Sortir algoritma mengulang selama 3 kali untuk mencari nama Iki.
dan nama Iki tidak ditemukan di dalam daftar. Oke, kita lanjut cari, ya atau tidak kita klik T untuk close program, enter. Oke, jadi cukup sekian video tugas exercise 3 linear search dan binary search. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.